Betul itu kak, soal rencana mau membunuh suami kakak. Apa kakak ini cuma manfaatin Bang Jeffrey aja? Soalnya setahu saya Bang Jeffrey itu orangnya lurus, nggak pernah neko-neko dari dulu. Seriuslah kakak deh sama abang kau ini. Kamu memang rencana itu udah mau menikah, bukan main-main. Kakak itu udah nggak tahan deh sama Bang Jamal. Kalau kau serius bantu kakak, kalau kau siap, kakak kasih kau uang 100 juta. Iya mau sih kak. Tapi kakak nggak manfaatin Bang Jeffrey aja. Apa-apaan ini? Kenapa itu mukanya dan lehernya ada memar? Astaga. Maaf kak, mungkin tadi terlalu kuat aku nekannya. Kalau begini tuh rencana kita tuh berantakan, Reja. Bagaimana kalau polisi mengira tuh dia mati karena gagal jantung? Polisi pasti bisa-bisa menuduh saya kalau begini. Ya, ini kan cuman luka lebam doang. Ntar juga hilang kok. Cuma butuh waktu. Waktu? Kamu pikir tuh saya bodoh? Lebam seperti ini nggak akan mungkin hilang. Kalau dipisum, bisa-bisa polisi langsung mengambil kesimpulan ini tuh pembunuhan. Jadi, rencana kita apa dong selanjutnya nih? Bawa mayat ini, buang jauh-jauh, buat seperti ini kecelakaan mobil. Tunggu. Tapi kita harus ganti baju dia dulu. Karena hari ini hari Jumat, kita pakai baju dia itu olahraga. Seolah-olah dia itu berangkat ke kantor. Jadi alibi saya itu bisa kuat. Ngerti kalian? Ayo. Yaudah, biar aku aja sama Reja ngerjain. Mana bajunya? Di lemari. Bentar ya. Pada episode sebelumnya, 3 pelaku yang berkomplot dibuat semakin repot oleh gagalnya aksi sesuai plot. Buru-buru mereka merekayasa penyebab kematian Hakim Jamaluddin yang nyawanya baru saja mereka betot. Skenario seolah-olah korban kecelakaan pun digenjot. Lantas, akankah terungkap kedok serta peran Zuraida sebagai dedengkot? Ayo Reja. Udah sekarang cepat. Alibi dirancang rapi. Dibuat seolah-olah Hakim Jamaluddin berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Dengan hari itu bagi aparatur negara merupakan hari krida. Pada mayat Hakim Jamaluddin dipasangkan seragam olahraga. Di rumah mereka leluasa beraksi. Lantaran Zuraida telah memutus semua kabel kamera CCTV. Adrenalin memacu nyali Jeffrey yang diimpit cemas dan rasa ngeri. 55 menit 25 km mereka membawa lari. Dari Medan ke Kabupaten Deli Serdang mereka warawiri. Bang, lompat bang, ayo. Ayo lompat bang. Sinting, Jeffrey nekat melompat berguling-guling. Membiarkan mobil berisi mayat Hakim Jamaluddin terus menggelinding. Sesudahnya, keduanya kabur pontang-panting. Ketika matahari terik di atas kepala, mobil naas yang menyimpan jenazah Hakim Jamaluddin barulah ditemukan warga. Awalnya dikira kecelakaan, namun terdapat banyak kejanggalan yang menguatkan dugaan mengarah pada kasus pembunuhan. Itu handphone itu. Handphoneku bang. Oh bukan handphone apa? Remote mobilnya, remote mobil. Pertama, semua barang pribadi korban masih ada. Kedua, posisi korban terkapar di lantai kursi barisan tengah. Ditambah sejumlah luka lebam ditemukan pada jenazah.
Tangan. Sabar, belum bisa aku turunkan. Ayo lanjut. Aduh. Identitasnya terungkap kemudian. Ialah Jamaluddin, seorang hakim senior Pengadilan Negeri Medan. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan menyimpulkan bahwa korban sudah meninggal dunia 20 jam sebelum mayatnya ditemukan. Hasil pemeriksaan luar jenazah ditemukan terdapat luka lebam atau seperti luka lecet pada bagian hidung korban, diduga kuat akibat penekanan. Dari hasil pemeriksaan organ dalam, penyebab kematian dikarenakan tersumbatnya saluran udara masuk ke tubuh korban. Nyata-nyata kembali menguatkan dugaan bahwa yang terjadi bukanlah kecelakaan, tetapi pembunuhan. Karena kan dari otopsi 20 jam sebelumnya, artinya kan semakin dekat Pak, apa mengarah ke orang dekat seperti apa Pak? Tapi harus kita mau menduga orang sebagai pelaku itu kan tidak boleh gegabah. Jadi kita dalami semua alibi, kita periksa semua alat bukti yang ada. Mohon doa restu mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap pelakunya. Jajan, berhenti. Ngapain bang? Nanti kita dilihat warga. Berhenti sini bentar. Berhenti Jajan. Apa pula bang ini? Handphone bikin susah ya. Ya, buruan. Selangkah lagi untuk menyempurnakan siasat Rajapati, si kakak beradik tiri harus melenyapkan barang bukti. Dengan segala kostum mereka lempar ke api, maka lapanglah hati. Mudah-mudahan lancar ya bang. Pengen kali aku umroh. Nggak tahu lah aja. Aku cemas juga nih. Masih cemas aku. Aku nggak tahu. Aku takut masuk penjara aja. Aku nggak ngebayangin. Tenanglah bang. Abang lihat tuh. Semua barang bukti udah kita bakar. Abang itu nggak usah khawatir. Abang harusnya senang. Karena abang dan Kak Zuraida sebentar lagi akan menikah. Udahlah. Ayolah. Kita bakar lagi nih. Di balik kemenangan si pembunuh bayaran, kematian Hakim Jamaluddin menuai tangis ratapan, bahkan kecaman. Suasana duka menyelimuti kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Kolega serta sanak keluarga tak bisa berkata-kata, terbelenggu lara. Istri Hakim Jamaluddin, Zuraida Hanum, juga menunjukkan dirinya lemas punah tenaga. Tak putus-putus jatuhnya air mata. Keesokan harinya, keluarga membawa jenazah korban ke kampung halamannya, pulang ke rumah orang tuanya di Aceh, di Desa Suwakbile, Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya. Tutup kacanya, Bang. Kalau setahu saya enggak jelas selain yang pernah menabrak pagar itu pun belum saya pastikan apa ini bentuk teror atau memang dia tidak sengaja. Kalau yang saya tahu, apa mungkin memang suami saya ini menutupi saya atau memang itu tidak pernah ada teror, itu saya tidak tahu. Kalau pesan terakhirnya dia izin ke bandara? Pesan terakhirnya ya. Saya pergi agak cepat karena harus ke bandara dulu gitu. Ke bandara dulu nanti langsung ke kantor dan langsung bawa baju gantinya, artinya dia nggak balik lagi ke rumah.
harapan kita sendiri Bu apa terkait kasus ini? Kalau harapan saya sendiri ya semoga pihak berwajib yang berwenang cepat bisa mengungkap apa yang menjadi misteri. Penyelidikan sudah makan waktu lebih dari 5 pekan, namun polisi belum mengantongi jawaban, sehingga terkesan polisi kelimpungan. Sementara berita utama media massa ramai bermunculan bahwa istri korban Zuraida Hanum diduga kuat dalam pembunuhan. Tahu Abang ada nggak masalah istrinya dengan almarhum ini selama ini? Setahu kami nggak ada, baik-baik aja, ya harmonis. Tapi lebih tahunya kita nggak tahu juga. Nah, karena selama ini pulang ke sini nggak ada masalah. Keluarga percaya nggak ini yang lagi beredar ini adalah pelakunya nggak istri dari almarhum? Bisa jadi, kemungkinan itu bisa jadi. Pak, kalau Bapak itu kan polisi lebih tahu. Dengan alibi-alibinya. Karena sekarang kan di media-media juga santer berita Pak ya. Itu ada fakta-fakta bahwasanya apa yang disampaikan dari ibu lain dengan yang disampaikan di pertemuan lapangan. Iya, saya baca di media gitu juga. Ya, apa yang disampaikan oleh istrinya korban berbeda dengan apa yang disampaikan atau yang temuan di lapangan gitu. Ya kami dari keluarga berharap pelaku secepatnya ditangkap. Akankah polisi mampu membuktikan peran Zuraida di balik kematian korban? Lantas petunjuk apa yang mengaitkan Zuraida sebagai dalang pembunuhan? Pak, maaf Pak, kenapa saya dijemput Pak? Anda tenang saja. Kami hanya ingin mendalami soal majikan Anda, Ibu Zuraida Hanum. 50 saksi sudah dimintai keterangan oleh polisi. Beberapa diantaranya diperiksa berulang kali untuk mendalami informasi. Salah satunya Liber Junianto Hutasoid, bekas sopir Zuraida. Apa benar? Anda pernah ditawari imbalan jika mau melakukan pembunuhan? Jawab dengan jujur, karena semua keterangan kamu dicatat di sini. Di mana ya Pak? Sebentar ya Pak, saya ingat-ingat dulu. Jangan coba-coba bohong. Katakan saja semuanya. Jika kamu memang tidak bersalah, kamu tidak perlu takut. Ya pernah Pak. Aduh. Oh ya, kapan? Ayo bicara. Atau Anda ikut terlibat juga kan? Ya kan? Enggak Pak. Saya nggak terlibat Pak. Sumpah Pak, demi Tuhan Pak. Tapi Bu Zuraida pernah menawari saya Pak. Nah, bagaimana itu ceritanya Liber? Katakan semuanya. Jangan kamu tutup-tutupin Liber. Iya Pak. Jadi begini Pak. Bu Zuraida pernah menawari saya uang sebesar 100 juta rupiah Pak. Tapi saya harus bersedia membunuh Pak Hakim Pak. Apa Anda ingat? Kapan dia menawarkan itu? Saya lupa Pak. Tapi seingat saya Bu Zuraida sudah 5 kali Pak menawari saya Pak. Saya lupa Pak. Oke Liber. Apa Anda bersedia menjadi saksi di pengadilan? Bersedia sajalah. Ingat Liber, kesaksian kamu itu sangat membantu dalam mengungkap kebenaran. Dan juga kamu sangat berjasa kepada keluarga korban. Iya Pak, saya bersedia. Bagus kalau begitu. Sekarang tolong duduk kamu bergeser. Kami akan menghadirkan Ibu Zuraida Hanum.
Silakan duduk. Iya, Pak. Apakah Ibu sehat untuk diperiksa hari ini? Iya, Pak. Ibu juga didampingi pengacara Ibu. Kami di sini ingin mengklarifikasi sesuatu. Silakan dilanjutkan, Pak Penyidik. Klien saya bersedia untuk bekerja sama dengan polisian untuk mengungkap siapa pelakunya. Iya, Pak pengacara. Bu Yuraida, di samping Ibu adalah saudara Liber. Apa Ibu mengenalinya? Saya kenal, Pak. Dia supir lepas, bekerja sama saya. Cukup basa-basi. Kita langsung saja. Apakah Ibu juga terlibat dalam pembunuhan suami Ibu? Astagfirullahaladzim. Itu nggak mungkin. Saya nggak mungkin membunuh suami saya, Pak. Itu semua fitnah. Fitnah, Pak. Bu Yuraida, sebaiknya Ibu mengaku saja. Karena saudara Liber sudah mengakui bahwa dia telah ditawari Ibu sejumlah uang 100 juta untuk membunuh suami Ibu. Apa? Liber, tega kau ya? Main asal tuduh-tuduh saja kau. Aku tuntut kau nanti ya. Macam orang suci aja kau. Bongkar semuanya. Bongkar semuanya ponakanmu. Bongkar, Pak ya. Dudukkan. Ingat itu. Jangan coba-coba berdusta atau mengarang cerita di sini. Ceritakan saja dengan jujur dan apa adanya. Karena itu kemungkinan bisa memperingan hukuman Ibu. Atas apa jawabannya? Pak, saya nggak bersalah, Pak. Nggak mungkin saya membiarkan anak saya tuh anak yatim, Pak. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Tolong Ibu tenang. Tenang, Bu. Ibu jangan emosional. Karena pembuktian itu ada di pengadilan, Bu. Benar, Pak. Alibi saya sangat kuat, Pak. Saya bersama anak saya di rumah saya, Pak. Sementara suami saya subuh itu udah berangkat kerja. Saya nggak tahu, Pak. Dia itu mau kemana, sama siapa, dan untuk urusan apa. Saya itu nggak tahu, Pak. Bener, Pak. Baik, saya nggak tahu, Pak. Baik, kami akan catat. Satu persatu penyidik melepas kuncian. Teka-teki perlahan mulai terpecahkan. Dengan metode deduktif dan induktif, penyidik merekonstruksi fakta secara sistematis. Sekali lagi saya ingatkan untuk Ibu dan pihak kuasa hukum bahwa keterangan Anda akan tercatat dan akan digunakan dalam pengadilan. Iya, Pak Penyidik. Bawa mereka. Siap. Untuk mendapatkan pengakuan Zuraida, pihak penyidik akhirnya menampilkan bukti pamungkas mereka, yakni tersangka Jeffrey dan Reza. Bu. Pak Penyidik, saya mohon dispensasi waktu, Pak. Karena klien saya tidak bisa melanjutkan untuk diperiksa hari ini. Baik, Pak. Kita rehat dulu. Setelah Ibu Zuraida siuman, kita lanjutkan kembali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan semua. Kalian berdua duduk. Status Zuraida pun ditetapkan polisi sebagai tersangka, serupa dengan Jeffrey dan Reza. Zuraida, Jeffrey dan Reza didakwa dalam dua berkas berbeda. Pasal pembunuhan berencana menjerat ketiganya dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Ketiga tersangka langsung dijebloskan ke dalam tahanan Polda. Sementara kasus bergulir, Zuraida melalui pengacaranya mencoba langkah terakhir berharap Liber sang bekas sopir Zuraida bersedia menganulir. Liber kawan, tunggu. Kita bicara dulu sebentar ya. Sebentar.
Payah kali kau, Bang. Kukira abang polisi. Ada apa, Bang? Sorry, CS. Tadi aku cari kau di kantor polisi, tapi kau tidak ada. Begini, CS. Aku mau minta tolong sama kau. Sekali ini saja. Gimana? Minta tolong apa, Bang? Wah, pasti abang ini disuruh Ibu Zuraida ya? Saya nggak mau, Bang. Tunggu dulu, CS. Tunggu dulu. Kau tenanglah. Begini, CS. Kalau kau bisa bantu aku, kau cabut BAP yang tadi di kantor polisi, aku kasih kau 100 juta. Gimana? Gimana ya, Bang? Aduh, abang serius kah? Kau pikir-pikir sajalah dulu, CS. Tenangkan pikiran kau. Kau pikir-pikir dulu sampai kau yakin, baru kau hubungi aku. Ini kartu namaku. Nanti kalau kau setuju, kau cabut BAP-nya. Kau hubungi aku, ya. Jangan lupa, kau hubungi aku, CS. Jurus Zuraida terakhir, kemudian mubazir. Zuraida CS kandas di titik nadir. Lantaran Liber ternyata mempertahankan keterangannya, sehingga Zuraida CS tetap terancam hukuman penjara. Sidang perkara pidana 9 terdakwa MJ. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada akhirnya menyatakan Zuraida Hanum telah terbukti bersalah mendalangi pembunuhan. Majelis Hakim bulat memutuskan Zuraida dihukum mati. Sah ditetapkan. Salah satu pertimbangan yang memberatkan, status Zuraida merupakan anggota Dharma Yukti Karini, wanita Pengadilan Negeri Medan. Pula, selama pemeriksaan Zuraida tak menunjukkan rasa penyesalan. Sementara Jeffrey Pratama diganjar hukuman seumur hidup di penjara, sedangkan Reza Palevi hanya 20 tahun kurungan. Putusan ini mereka lebih melihat ke jabatan dia tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan. Yang padahal mereka terlahir dari rahim perempuan, tapi mereka tidak bisa sedikit aja punya hati nurani. Seolah saya paling bersalah di sini, tanpa sebab apapun saya berbuat seperti ini, seolah seperti ini. Padahal udah cukup sakit saya dibikinnya. Polisi sudah memanggil beberapa perempuan-perempuannya itu, memang untuk di persidangan nggak ada orang itu, nggak ada yang mau, tapi polisi tahu nama-nama mereka yang sudah dipanggil itu, perempuan-perempuan yang dia pakai, yang dia belikan mobil, yang dia biayai, yang dia sering transfer uang. Zuraida menolak putusan, permohonan banding langsung diajukan. Kuasa hukum Zuraida menegaskan tidak ada motif cinta segitiga yang melatar belakangi pembunuhan. Apalagi bila hubungan intim disebutkan sebagai cara Zuraida untuk membujuk Jeffrey menghabisi korban. Selain itu pula, putusan majelis hakim dinilai melanggar hak asasi terdakwa sebab tidak mempertimbangkan anak terdakwa yang masih belia.